Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita masih bisa sholat subuh berjamaah di mushola Al-Zikra, kemudian lanjutkan sama-sama membaca, mendengarkan serta belajar Al-Quran dan Hadis. Baiklah, izinkan saya melanjutkan pembacaan surat Ali Imran ayat 69 sampai dengan ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wa quru akhirah la'allahum yarji'un. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi ayyuta ahadun mislama utitum aw yuhajjukum inda rabbikum qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Yahtashu bi rahmatihi man yasha. Allahu dzul fadlil alim. Shadaqallahul adzim. Artinya, segolongan dari ahlul kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Hai ahlul kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Hai ahlul kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Segolongan dari ahlul kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada yang diturunkan kepada orang yang beriman, sahabat-sahabat Rasul pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang diikuti adalah petunjuk Allah, dan janganlah kamu percaya bahwa
apa yang diberikan kepadamu, dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Rabbmu. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Allah menentukan rahmat-Nya kenabian kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Penjelasan di sini, Allah memberitahukan tentang kedengkian orang-orang Yahudi serta kejahatan mereka terhadap orang-orang yang beriman atas usaha mereka menjerumuskan ke dalam kesesatan. Allah memberitahukan bahwa akibat buruk dari perbuatan mereka itu akan kembali kepada mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari bahwa mereka terpedaya oleh diri mereka sendiri. Kemudian Allah berfirman sebagai pengingkaran terhadap mereka, Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Artinya bahwa kalian mengetahui kebenaran ayat-ayat tersebut serta membuktikannya. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Yakni kalian menyembunyikan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di dalam kitab-kitab kalian, sedangkan kalian sendiri telah mengetahui dan membuktikannya. Wa qala qa'ifatun min ahlil kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari waqtu akhirah. Segolongan lain dari ahlul kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat Rasul pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya. Ini merupakan tipu daya yang dimaksudkan untuk menjadikan orang-orang yang lemah bingung terhadap masalah agama mereka. Mereka bersepakat untuk menampakkan keimanan pada siang hari dan mengerjakan sholat subuh bersama orang-orang yang beriman. Jika siang telah berlalu, maka mereka kembali ke agama mereka sendiri, agar orang-orang yang tidak mengerti mengatakan, yang menyebabkan mereka kembali kepada agama mereka lagi, bahwa mereka menemukan adanya kekurangan dan aib, cacat dalam agama orang-orang Islam. Oleh karena itu mereka pun mengatakan dengan lantang, la'allahum yarji'un, supaya mereka orang-orang beriman kembali kepada kekafiran. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, segolongan ahlul kitab mengatakan, jika kalian bertemu dengan sahabat-sahabat Muhammad pada permulaan siang, maka berimanlah. Dan jika waktu siang telah berlalu atau sore hari, maka kerjakanlah sholat berdasarkan tuntunan agama kalian, supaya mereka mengatakan mereka adalah ahlul kitab dan lebih tahu daripada kita. Demikianlah pula dinukilkan dari Qatadah, As-Suddi, Ar-Rabi dan Abu Malik. Dan firman-Nya, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Maksudnya orang-orang Yahudi mengatakan, janganlah kalian mempercayai atau memperlihatkan rahasia kalian dan apa yang ada pada kalian kecuali kepada orang-orang yang mengikuti agama kalian. Jangan pula kalian memberi
memberitahukan apa yang kalian ketahui tentang sifat Muhammad kepada kaum muslimin, sehingga mereka akan mempercayainya dan menjadikannya sebagai hujah atas kalian. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul innal huda hudallah." Katakanlah, sungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah. Maksudnya, dialah yang memberi hidayah kepada hati orang yang beriman, menuju kepada kesempurnaan iman dengan apa yang diturunkan kepada hamba dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni berupa tanda-tanda yang nyata, bukti-bukti yang pasti, dan hujah-hujah, yakni argumen-argumen ilmiah yang sangat jelas. Meskipun kalian, wahai orang-orang Yahudi, menyembunyikan apa yang kalian ketahui mengenai sifat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab-kitab yang kalian peroleh dari para nabi sebelumnya. Firman-Nya, ayyu'ta ahadun mislama utitum aw yuhajjukum inda rabbikum. Dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Rohmu. Penjelasannya ialah bahwa orang-orang Yahudi mengatakan, janganlah kalian memberitahukan ilmu yang ada pada diri kalian kepada kaum muslimin, sehingga mereka akan mempelajarinya dari kalian serta menyamai diri kalian dalam penguasaannya, dan bahkan melebihi kalian, karena keteguhan iman mereka akan mengalahkan kalian di sisi roh kalian. Maksudnya adalah mereka akan menjadikannya sebagai hujah terhadap kalian, sehingga dengan demikian akan ada bukti dan hujah yang kuat terhadap kalian di dunia dan di akhirat. Firman-Nya, "Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha." Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya, segala sesuatu berada di bawah kendali Allah. Dia yang memberi atau menahan, menganugerahkan iman, pengetahuan, dan pengaturan yang sempurna kepada siapa saja yang dikehendakinya. Juga menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya dengan membutakan mata kepala dan mata hatinya, mengunci hati dan pendengarannya, serta menutup penglihatannya. Hanya Dia pemilik hujah yang sempurna dan hikmah yang sempurna. Wallahu wasi'un alimun yuhtashu birahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil alim. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Allah menentukan rahmat-Nya kenabian kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah mengkhususkan karunia-Nya kepada kalian, karunia yang tidak terhingga dan tidak dapat terlukiskan, berupa kemuliaan yang dianugerahkan kepada Nabi kalian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas semua nabi yang lainnya, dan dengan hidayahnya yang diberikan melalui beliau kepada kalian menuju kesempurnaan syariat. Sadaqallahul adzim. Akan saya lanjutkan dengan pembacaan hadis. Hadis kedua pada bab memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang nabi pun
dan beberapa sahabat dari kalangan umatnya yang mengambil teladan dengan sunnahnya serta mengikuti perintahnya. Selanjutnya sesudah mereka ini akan digantikan oleh beberapa pengganti yang suka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Maka barang siapa berjuang melawan mereka dengan tangannya, maka ia adalah seorang mukmin. Barang siapa berjuang melawan mereka dengan lisannya, ia pun seorang mukmin. Dan barang siapa berjuang melawan mereka dengan hatinya, ia juga seorang mukmin. Akan tetapi selain hal itu mereka tiada keimanan, sekalipun hanya sebiji sawi. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan: dalam hadis ini terdapat perbedaan tingkat keimanan, dan sesungguhnya tidak ada rasa ingkar di dalam hati menunjukkan hilangnya iman dari dirinya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud berkata, "Binasalah engkau jika hatimu tidak mengetahui perbuatan yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar." Dalam kitab Sunan Abi Daud terdapat hadis riwayat dari Nabi yang berbeda. Apabila suatu kesalahan di bumi diketahui, maka orang yang menyaksikannya lalu ia membenci kesalahan tersebut, maka berarti ia seperti orang yang tidak menyaksikannya dan orang yang tidak menyaksikannya. Orang yang tidak menyaksikannya tetapi ia rela dengan kesalahan tersebut, maka ia seperti orang yang menyaksikannya. Saya ulang sekali lagi. Dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah sebelum aku, melainkan ia mempunyai beberapa kekasih pembela dan beberapa sahabat dari kalangan umatnya yang mengambil teladan dengan sunnahnya serta mengikuti perintahnya. Selanjutnya sesudah mereka ini akan digantikan oleh beberapa pengganti yang suka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan mereka melakukan apa yang tidak mereka diperintahkan. Maka barang siapa berjuang melawan mereka dengan tangannya, maka ia adalah seorang mukmin. Barang siapa berjuang melawan mereka dengan lisannya, ia pun seorang mukmin. Dan barang siapa berjuang melawan mereka dengan hatinya, ia juga seorang mukmin. Akan tetapi selain hal itu, maka tiada keimanan sekalipun, hanya sebiji sawi. Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, dalam hadis ini terdapat perbedaan tingkat keimanan, dan sesungguhnya tidak adanya rasa ingkar di dalam hati menunjukkan hilangnya iman darinya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud berkata, "Binasalah engkau jika hatimu tidak mengetahui perbuatan yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar." Dalam kitab Sunan Abu Dawud terdapat hadis riwayat dari Nabi yang bersabda, "Apabila suatu kesalahan di bumi diketahui, maka orang yang menyaksikannya lalu ia membenci kesalahan tersebut, berarti ia seperti orang yang tidak menyaksikannya. Dan orang yang tidak menyaksikannya tetapi ia rela dengan kesalahan tersebut, maka ia seperti orang yang menyaksikannya." Alhamdulillah, demikianlah pembacaan Al-Quran dan hadis. Mungkin Pak Haji ini.